seperti kita lap jendela, dia kan suka ada semprotannya. Spraynya kan bisa Spraynya, aja ya. itu isinya soalnya amonia yang untuk memutihkan kan, untuk membersihkan kaca atau jendela. Itu kalau kena di mata juga bahaya sekali. Jadi kalau misalkan memang terkenanya paparan, kesemprot apapun itu ya, itu baiknya air mengalir tujuannya apa? Air yang dari mata keluar, kebuang. Apapun itu yang membuat mata menjadi iritasi. Karena bentuknya tidak karuan, jadi bisa saling ada nempel-nempel juga. Kemudian air kimianya sendiri juga akibatnya bisa masuk tembus ke dalam sampai ke saraf-saraf mata itu kan. Pertama dari depan, lihat dulu kelopak matanya aman nggak, bulu matanya aman nggak. Karena contoh pada kasus kebakaran, bulu mata kan gosong ya. Itu pusat menjadi infeksi dan pusat malah bikin iritasi mata. Halo pemirsa, apa kabar? Senang sekali saya Astia Dika bisa kembali menemani Anda di program talk show yang syarat informasi inspiratif, apalagi kalau bukan bincang sehati. Pemirsa, bincang sehati, mata adalah organ tubuh kita yang sangat sensitif gitu ya. Kena debu aja bisa masalah, apalagi kena bahan kimia. Bisa sangat berbahaya dan juga fatal. Nah, seperti apa sih dampaknya dan akibatnya ketika mata kita terpapar bahan kimia? Ini akan menjadi topik kita hari ini. Tapi sebelum itu kita akan bahas dulu nih mitos atau fakta seputar kesehatan mata bersama dokter kita hari ini. Ada Dr. Matilda Susanto SPM, spesialis mata dari Seci Hospital. Kita sapa dulu dokter cantik kita hari ini. Halo dokter, apa kabar? Baik, senang sekali loh bisa ada di bincang saat ini dokter kita hari ini kayak artis Korea ya. Oke, kita akan bahas dulu beberapa mitos atau fakta seputar kesehatan mata yang mungkin masih banyak salah kaprah dipahami oleh masyarakat. Saya bahas yang pertama ya. Oke. Mitos atau fakta dok, kalau periksa mata saat pandangan mulai kabur. Jadi kadang-kadang kalau kita periksa mata tuh ya cuma kalau ada masalah aja. Saat pandangannya udah mulai kabur. Nggak kayak periksa gigi gitu kan ya yang 6 bulan sekali. Nah sebenarnya ini mitos atau fakta? Mitos ya. Oke. Sebenarnya kan lebih ke arah ada pemeriksaan rutin yang mulai dari kecil kita lakukan. Jadi jangan menunggu dia buram dulu sebenarnya. Dan tidak hanya untuk buram ya, tapi kan ketika mata merah, kadang kan banyak tuh yang sembarang tinggal beli obat pakai gitu. Jadi karena kadang beberapa obat ada yang nggak sesuai dengan penyebab mata merah itu sendiri. Jadi ketika sudah ada rasa nggak nyaman di mata, sebaiknya periksa ya? Iya pasti. Jangan sampai tunggu kabur. Bahkan sebenarnya mungkin ada pemeriksaan yang harusnya rutin kita lakukan nggak sih dok? Iya betul, itu yang tadi saya bilang. Jadi mulai dari kecil nanti sampai umur keberapa kita ada rutin yang dilakukan. Jadi kalau memang ada pemakaian kacamata, pasti nanti kita mesti setahun cek lagi sampai dalam batas tertentu yang oke, kita boleh mungkin 5 tahun sekali begitu. Oke, jadi memang ada ya rutinnya. Apalagi kalau kita memang sudah tahu kita punya kelemahan di organ tersebut ya, mata minus, dengan menggunakan kacamata harus dicek terus. Nggak bisa juga pakai kacamata itu terus ya, takutnya minusnya bertambah. Tapi kalau yang nggak, saya nggak merasa ada masalah kok dengan mata saya. Tadi dokter bilang bisa 5 tahun sekali gitu ya dok ya? Iya, tapi kan dalam catatan kita udah sebelumnya ada rutinitas yang kita lakukan dan ternyata aman terus ya. Oke. Catatannya harus aman dulu ya. Kalau nggak aman, udah ada rasa nggak nyaman ya udah, yuk cepetan periksa gitu ya. Oke, selanjutnya adalah mitos atau fakta dok, kalau mata minus akan terus bertambah meski diobati. Nah pertanyaannya, ini mitos atau fakta dan apakah mata minus bisa diobati memangnya? Oke, mungkin saya jawab mitos dulu ya. Kenapa mitos? Karena dari pertanyaan sendiri diobati. Jadi kalau diobati kan kita harapannya sembuh ya. Iya. Jadi minus itu tidak akan bisa sembuh. Tapi kita bisa mengatasi. Kalau minus itu kan berarti kita melihat buram ya. Jadi untuk mengatasi itu dengan cara apa ya? Salah satunya pakai kacamata. Jadi tidak bisa sembuh dan kalau kita pakai kacamata atau diobati artinya akan nambah terus minusnya. Kadang banyak orang tua yang takut anaknya, aduh kalau dikasih nanti nambah terus nih malah. Nah itu juga mitos itu, karena justru kalau dia tidak dikasih, matanya itu kan seperti diajak kerja terus. Terus kerja sampai akhirnya lemah, akhirnya justru penglihatannya akan lebih jelek daripada anak-anak yang kita kasih kacamata.
Cuman permasalahannya memang anak-anak ya kan dia masa pertumbuhan dan perkembangan. Jadi kalau kita kasih kacamata seakan-akan dia minusnya nambah lagi nih, nambah lagi nih. Tapi sebenarnya bukan karena kacamatanya, tapi memang karena pertumbuhan dan perkembangan anak itu dan habit yang salah itu menyebabkan minusnya masih naik. Itu dia tuh, kadang-kadang kita berpikir ini gara-gara kacamatanya nih minusnya nambah. Padahal ini analogi yang salah ya. Bahwa kalau tidak menggunakan kacamata justru anak atau mungkin mata kita akan bekerja lebih keras. Nah, permasalahannya minusnya bertambah ya karena memang sudah ada minus di masa pertumbuhan, jadi ya udah progresnya kencang gitu ya dok ya. Bukan karena masa pertumbuhannya ya, tapi lebih ke arah dia kan lagi masa perkembangan pertumbuhan nih. Jadi ada hal yang salah sedikit pasti mempengaruhi itu. Jadi cepat gitu Iya betul, salah satunya kan habit. Nonton deket, tiduran, gadget banyak, nah itu jadinya. Iya, apalagi anak sekarang kayak susah ya lepas dari gaulnya ya. Oke, sudah terjawab. Jadi tidak benar ya kalau misalkan ya udah bertambah gitu aja, bertambah pasti ada masalahnya dan memang minus tuh nggak bisa diobatin ya dok ya. Yang ada bisa dikontrol saja atau di atas. Iya, di atas. Oke, kita beralih ke mitos fakta berikutnya. Mitos atau fakta dok, kalau mata merah itu mudah menular. Kayaknya kalau ada yang matanya merah di sekeliling kita tuh, jangan lihat saya, nanti menular gitu kan. Sebenarnya ini mitos atau fakta sih dok? Dia mitos dan fakta ya. Oh, bisa mitos bisa fakta. Iya, boleh karena dijelaskan? Penyebab mata merah apa sih? Ya banyak ya, mata merah, orang mata kering aja bisa mata merah. Betul. Orang alergi bisa mata merah. Orang infeksi apapun bisa mata merah. Nah yang menular yang apa? Yang infeksi memang. Jadi ya dia sebenarnya mitos tidak semua menular ya, tapi dia juga fakta bahwa memang hati-hati dapat menular. Tapi lebih ke arah sebenarnya penularannya itu kontak. Langsung? Ya, baik langsung maupun tidak langsung. Saya habis mengucek gitu ya iya, dok ya? Saya mata merah, saya ngucek nih, saya pegang sesuatu. Itu dipegang orang lain terus dia megang mata. Bisa aja kena saat daya tahan tubuhnya lagi turun. Jadi tidak dengan udara gitu ya dok ya? Udara sih enggak, tapi mungkin seperti yang pernah kita tahu di COVID ya, ada yang namanya mikrodroplet. Ya. Kita mengedip itu pasti ada mikrodroplet yang keluar dan kalau ternyata sampai ke sana, ke orang lain, pas di mata kena bisa. Sedih juga nih ya kalau misalnya itu gebetan kita yang kena ya dok. Nah tapi kalau misalkan kadang kan orang yang mungkin sedang infeksi mata dengan mata merah yang biasa tuh ada perbedaannya juga kan ya dok ya? Iya pasti. Apa tuh dok biasanya? Biasanya kita mesti ke dokter mata ya, karena dokter mata mesti melihat pakai alatnya sendiri. Baru kita nggak bisa kan? Iya. Karena bisa jadi sama ya warnanya. Iya. Untuk merahnya sendiri sih kurang lebih sama pasti. Tapi ada mungkin yang infeksi lalu dia tetap harus bekerja atau ini dan akhirnya menggunakan kacamata gitu ya. Walau sehari-hari nggak pakai gitu, itu bisa membantu nggak sih untuk meminimalisir penyebarannya juga? Ya sebenarnya kan logikanya pasti ya, karena kan dia pakai kacamata yang pasti tidak ada kontak ataupun kita memegang mata sendiri. Mungkin lebih ke arah situ ya. Lebih menekan lah ya. Betul. Tapi mungkin awal-awal pengobatan mungkin boleh 2-4 hari kita boleh isolasi dulu lah ya. Istirahat dulu ya, dengan menggunakan obat baru boleh masuk. Iya sih, jangan sampai lagi perih-perihnya ya. Kasihan juga ya, sekelilingnya kasihan juga sih pasiennya karena nggak nyaman ya dok ya. Oke, sudah terjawab. Kita beralih ke mitos fakta berikutnya. Katarak terjadi pada orang dewasa dan lansia. Apakah benar? Dan berarti orang-orang yang muda, anak-anak tuh terbebas dari katarak, gimana itu? Mitos atau fakta? Oke, balik lagi sama ini mitos dan fakta juga bisa ya. Mitos, bisa ya. fakta. Kenapa fakta? Karena semua orang tidak terkecuali begitu masuk usia 40 tahun ke atas pasti dapat katarak. Pasti itu dok? Pasti, tapi perbedaannya ada yang masih muda kataraknya, ada yang nanti udah mateng, itu tergantung dan kita bertambah umur pasti akan bertambah mateng kataraknya. Dan kenapa mitos? Karena sebenarnya anak-anak maupun bahkan bayi itu bisa ada katarak, tapi lebih ke arah turunan. Jadi dia memang dari lahirnya, bahkan kalau bayi itu setelah lahir dia memang udah kelihatan ada katarak bawaan. Gitu. Nah, anak-anak juga. Ini serem juga ya kalau misalnya bayi, ini kan berarti kan harus diperiksa dengan benar ya? Iya. Sama tenaga kesehatan yang menangani kelahirannya juga. Iya, betul. Berarti bisa sedini mungkin terlihat? Iya, betul. Jadi bisa mitos, bisa fakta. Yang mencengangkan adalah di umur 40 tahun
pasti ada katarak. Sudah mulai pasti. Sudah Cuman mulai. kadang kita sebagai dokter mata aja mungkin bisa melihat masih belum nih. Karena mungkin masih saking tipisnya atau dia baru prosesnya, itu bisa aja. Itu bisa dicegah nggak sih? Misalnya umurnya sebelum 40 tahun saya nggak mau katarak saya udah matang dan tebal ketika usia saya di atas 40. Bisa nggak sih? Apakah ada habit yang harus diubah atau mungkin ada hal-hal yang memang harus kita lakukan gitu? Kalau kita cegah nggak bisa ya, karena pasti dia akan muncul. Tapi memang ada beberapa yang bisa mempercepat terjadinya katarak. Seperti misalkan penyakit diabetes. Dia punya diabetes tidak terkontrol, itu bukan hanya menyerang organ lain maupun saraf, tapi kataraknya sendiri bisa jadi lebih cepat muncul. Itu salah satunya. Atau sinar ultraviolet juga kadang itu bisa membuat katarak bisa lebih cepat muncul. Jadi banyak beberapa hal yang kita boleh bukan cegah tapi lebih meminimalisir percepatan terjadinya katarak. Jadi tindakan preventifnya tidak ada, tapi pencegahan yang harus dilakukan yaitu dengan meminimalisir kontak kita atau misalnya pola kita dengan hal-hal yang memungkinkan itu terjadi. Bisa muncul. Iya, berarti harus jaga, apalagi yang punya diabetes ya, benar-benar harus terkontrol. Terus mungkin yang sering di outdoor atau mungkin sering terpapar sinar ultraviolet tadi juga harus benar-benar bisa menjaga. Jangan sampai nanti udah tebal gitu kataraknya ya dok ya. Oke, kita lanjut ke mitos fakta berikutnya. Mitos atau fakta dok, kalau aman atasi iritasi mata dengan bahan dari alam. Nah ini sering kita lihat ya, saya pakai daun sirih biasanya. Atau mungkin hal-hal yang sifatnya diambil dari alam. Karena saya hidupnya memang mau menyatu dengan alam. Nah permasalahannya kalau ini infeksi atau iritasi bisa nggak sih sebenarnya? Ya, kalau dari medis pasti tidak akan menyarankan ya. Karena saya pribadi sendiri pernah di daerah, bahkan pernah mendapatkan karena kering atau ada yang mata merah ditetesnya dengan air ASI. Atau mungkin bahkan ada yang karena kan air ASI dok? Betul, air ASI, ibu-ibu jadi ya. Dan ada yang berpikir kan kadang suka ada mitos tuh kalau kita meminum air mani sendiri itu kalau pagi-pagi itu kan bagus katanya untuk kesehatan. Karena berpikir seperti itu berarti airnya bagus nih ditetes ke mata. Jadi banyak hal-hal seperti itu ya dok ya. Dan mungkin juga ada lagi yang daun sirih juga. Itu kandungan-kandungan yang kita tidak tahu isinya apa dan pasti kotor. Nah, tidak mungkin. Jadi itu kita seperti memakai air kotor dimasukkan di mata. Malah mengundang bakteri. Iya, malah. Jadi kita tidak akan menyarankan sih ya memang. Itu dia ya. Walaupun memang kita ini kan warisan leluhur, tradisi leluhur gitu ya. Mungkin kita gini ya, dulu kondisi polusinya juga belum banyak, belum banyak bahan kimia yang terkena juga terpapar di tumbuh-tumbuhan gitu ya. Mungkin akhirnya bahan alami itu bisa bekerja dengan baik. Tapi untuk saat ini dengan polutan yang sebegitu hebatnya kayaknya enggak dulu deh ya, baiknya kita berkonsultasi dengan benar. Oke, nanti kita lanjut lagi dengan topik utama kita, tapi usai jeda ya dok ya. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati. Kita akan bahas topik utama kita tentang bahaya paparan bahan kimia ke mata kita gitu ya. Nah ini kayaknya juga lagi hits akhir-akhir ini ya, karena banyak sekali yang akhirnya bukan cuma infeksi, bahkan kehilangan penglihatannya untuk selamanya karena paparan bahayanya bahan kimia yang terkena di organ mata. Nah bagi pemirsa di rumah yang mungkin punya pertanyaan terkait tema kita hari ini bisa menelpon kami di 0212903264 atau DM ke Instagram kami di @bincangsehati.itv. Kita lanjut lagi dengan dokter kita hari ini, Dr. Matilda Susanto SPM, spesialis mata dari Seci Hospital. Oke dok, sebelum kita masuk ke topik yang menurut saya menyeramkan. Bayangin gak sih mata yang kayaknya tuh kita jaga banget gitu ya, tapi bisa kena bahan kimia. Tapi sebelum itu kita kenalan dulu sama si organ mata ini. Kita cuma melihatnya kan mata ya udah ya, ada bola matanya, warnanya putih di sekelilingnya. Nah sebenarnya di dalam itu kan banyak banget ya dok ya. Apa saja sih secara anatomis mata itu organ yang seperti apa? Oke, mungkin saya boleh silakan dok. Ini jadi model bola mata. Jadi kita yang biasa kita lihat kan cuma dari depan begini doang ya.
Tapi sebenarnya bola mata bentuknya bulat sampai belakang, kemudian ada saraf di sini yang menuju ke otak. Jadi kalau kita lihat dari depan itu yang bening ini adalah mata hitam kita. Kita sebut dia kornea. Sedangkan yang di sekitar sini nanti warnanya sebenarnya bening tapi kita lihat sebagai putih ya. Iya. Itu konjungtiva. Nah, yang penting yang kita sebut sebagai jendela penglihatan sebenarnya paling depan ini adalah kornea yang hitam. Oh, yang hitam itu ya. Betul. Nanti masuk lagi di dalam dan di dalamnya lagi ada lensa yang menjadi katarak, baru masuk ke saraf mata. Oke. Jadi penting sekali untuk menjaga bagian depan ini karena ya jendela penglihatan ini buram, walaupun di belakangnya bagus semua, tetap tidak akan bisa melihat. Oke. Jadi kita kan ngeliatnya sekecil itu aja ya, padahal sampai ke belakang, sampai ke saraf, itu saling bekerja sama gitu ya, dan itu menjadi pesan yang dikirimkan ke otak juga ya, Dok ya? Betul, betul. Oke, nah berarti kalau dari kondisi-kondisi ini dengan lapisan-lapisan ini, bagian mana yang paling mudah terkena masalah gitu ya, atau kondisi kesehatan yang akan paling mudah terganggu tuh di bagian mana, Dok? Pasti semua ya sebenarnya Semua ya, baik maksudnya dari faktor luar ataupun faktor dalam tubuh ya. Yang pasti kan mata fungsinya untuk melihat. Jadi jika ada gangguan di jendela penglihatan yang tadi saya katakan ya pasti langsung dan biasanya langsung terkena dari faktor luar ya itu bagian depan kornea ataupun yang konjungtivanya. Sedangkan kalau ya. Betul. Kalau faktornya dari dalam, misalkan dari penyakit entah itu gula, darah tinggi, itu langsung kenanya di saraf mata. Karena saraf mata langsung ke pusat saraf ya. Sama seperti kita bayangannya lampu itu bohlam dan sekringnya. Bohlam kita masih bisa ganti, tapi begitu sekring putus, apapun kita mau ganti bohlamnya dia tidak akan menyala. Sama, jadi kalau misalkan sekringnya atau saraf mata rusak, fungsinya sendiri tidak akan bisa bekerja walaupun semua mata bagian lainnya bagus. Jadi sebenarnya secara keseluruhan penting semua ya, jadi nggak hanya beberapa bagian yang penting. Betul juga ya, walaupun bohlamnya diganti, kalau si keringnya bermasalah ya redup-redup aja gitu ya, Dok ya. Ini yang jadi mungkin kadang-kadang orang tuh nggak bisa mengerti dengan jelas ketika tidak dianalogikan secara konkret gitu ya. Tadi apa yang dokter jelaskan nih bisa jadi gambaran untuk kita. Nah, sebelum kita masuk ke gangguan mata yang memang istilahnya karena paparan dari satu bahan berbahaya, tapi kan sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari kita juga banyak nih hal-hal yang sederhana tapi ternyata bisa melukai, mencederai, bahkan mungkin bisa menginfeksi mata kita. Apa saja sih, Dok, selain memang ada bahan yang tanpa sengaja ataupun dengan sengaja bahan kimia yang berbahaya, tapi kan ada hal-hal yang mungkin kita pakai tiap hari gitu, atau mungkin debu gitu. Ada nggak sih faktor-faktor yang bisa membuat ada gangguan pada mata kita? Banyak ya, kalau kita ngomong dari luar ya pasti debu bisa jelas. Terus udara ini kan penuh dengan kotoran sebenarnya, nggak bersih juga ya. Jadi pada beberapa orang yang mungkin mempunyai penyakit autoimun atau memang daya tahan tubuhnya lagi rendah, bisa aja memang kena terus ya dia tiba-tiba langsung mata merah, padahal orang lain nggak mungkin. Kalau dari dalam apa sih? Sakit batuk pilek saja bisa muncul mata merah. Iya. Jadi penyebabnya apa? Ya lagi batuk pilek. Batuk pileknya penyebabnya apa? Infeksi virus bisa, bakteri bisa kena di mata, sangat bisa. Lalu mungkin sedikit masuk ya, bahan kimia itu kan sebenarnya nggak hanya ya cairan kimia di lab-lab yang kita tahu. Jadi semua yang kita pakai, hairspray bahkan itu juga disebut bahan kimia. Cuman kadang kita bagi, kalau kimia itu ada yang mungkin kalau dulu pernah belajar di sekolah mengingat ada asam dan ada basa. Untuk di mata ya pasti semua kimia bahaya ya. Tapi memang yang langsung akan menyebabkan saat itu juga pasti efeknya berat itu lebih ke arah yang kimia basa. Tapi apa aja sih di sekeliling kita tuh yang asam? Kalau yang asam tuh seperti baterai, aki, air lemon, ya asam ya. Nah itu tuh bahan-bahan asam yang pasti jelas akan bikin iritasi atau rusak di mata. Kemudian kalau yang basah apa? Hairspray, deterjen, rinso dan sebagainya itu bisa merupakan bahan kimia basah, bahaya sekali untuk mata. Pemutih, yang untuk mutihin baju itu juga bisa. Baking soda, itu juga bisa. Jadi bahan-bahan tuh yang seperti kita lap jendela, ini kan suka ada semprotannya. Spraynya kan bisa aja ya? Itu isinya soalnya amonia yang untuk memutihkan kan, untuk membersihkan kaca atau jendela. Itu kalau kena di mata juga bahaya sekali.
karena dia kimia basah. Nah, Begitu. ternyata banyak banget Banyak yang banget dalam di kehidupan sekeliling kita. sehari-hari. Ya Betul. mungkin kalau kita lihat ya ibu di rumah atau mbak yang di rumah, walaupun saya mungkin jarang ya untuk mencuci pakaian atau apa. Ini kan mungkin dengan deterjen walaupun sudah dengan mesin cuci, tapi mungkin masih ada nih bekas-bekasnya di tangan, mengucak mata. Betul. Nah ini berarti bahaya sekali dong dok. Iya. Memang mesti berhati-hati ya. Jadi Itu rasa perih kan, biasanya rasa perih. perih, panas dan sebagainya bahaya. Intinya sih bahaya ya. Makanya memang kita kadang kan suka ada yang dikasih glove atau dikasih pelindung kacamata karena fungsinya atau gunanya untuk melindungi dari bahan-bahan seperti itu. Karena nggak cuma mata kan ya, untuk kulit kita pun juga bahaya dia. Banyak banget loh, tadi ada deterjen bahkan untuk membersihkan kaca. Iya. Jadi kan kita spray asal aja gitu ya dok Iya, ya, nggak pakai iya. kacamata lagi. Iya. Nah ini gimana, apakah kita harus merem gitu ya? Tapi kan masih ada mungkin akan partikelnya tersisa gitu di kelopak mata tanpa sadar masuk atau gimana dok? Ya pasti ada ya, tapi asalkan dia nggak masuk secara langsung ke Langsung mata. gitu ya? Iya, iya. Berarti alarmnya adalah ketika rasa perih itu ada, berarti ada bagian dari Yang masuk. apa yang harus dilakukan dok? Memang pasti kalau kita ngomong mata merah secara umum ya kita boleh tetes air mata steril. Oh, itu Air bisa mata ya? steril tuh air mata buatan boleh, tapi saya nggak punya dok, saya ya di rumah aja nggak Iya, punya sediaan apapun untuk tetes mata. Air mengalir aja, Hmm. air mengalir. Yang penting air mengalir bukan dari bak atau ember ya, tapi puter keran, masuk mata di bawah, alirin aja terus. Oke. Sampai mungkin dia better ya sudah, tapi kalau misalkan kenanya bahan kimia, jangan sampai better. Setelah dialirin, kemudian bawa ke Langsung rumah ya? sakit atau ke klinik mata terdekat. Dia pastikan dengan air mengalir, jangan lagi air cucian tadi yang nggak sengaja ya kan, atau mungkin ketika air mengalir tangannya pastikan dicuci dulu dengan bersih. Iya Dok, pasti ya. Jangan sampai nanti makin banyak bahan kimia yang masuk atau menjadi paparan untuk mata kita. Aduh ternyata banyak banget ya ada di sekeliling kita dan kita lakukan tiap hari, terus mungkin menggunakannya tiap hari tanpa sadar mungkin kita matanya sudah terpapar. Langsung nggak sih efeknya, akan dampaknya seperti apa? Nanti kita akan bahas usai jeda ya dok ya. Iya. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Saat ini. Baik pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati. Kita masih bahas topik utama kita tentang cedera mata akibat bahan kimia. Dan bagi pemirsa di rumah yang mungkin punya pertanyaan terkait tema kita hari ini, bisa menelpon kami di 0212903244 atau DM ke Instagram kami di @bincang_sehati.itv. Kita lanjut lagi dengan Dr. Matilda Susanto SPM, spesialis mata dari Seci Hospital. Oke, tadi dokter udah bilang ya bahwa ternyata bahan kimianya nggak perlu yang kayak air keras, air raksa atau apapun yang menyeramkan itu. Bahkan sebenarnya bahan-bahan kimia yang ada di sekitar kita gunakan hampir setiap hari itu bisa menjadi media atau paparan yang berbahaya untuk mata. Nah, kan kadang-kadang mungkin nggak langsung gitu ya dok, misalnya terpaparnya sedikit tapi nggak dihiraukan saja, diabaikan saja gitu. Itu bisa nggak sih jadi lama-lama akhirnya jadi cedera mata serius? Sebenarnya enggak ya, tergantung bahannya apa sebenarnya. Oke. Kalau misalkan yang seperti tadi saya katakan kimia asam atau basah, pasti tidak akan hilang gejalanya. Langsung kan ya? Iya, pasti dia akan tetap ganjel, nggak enak dan lain-lain. Tapi kalau yang kayak cuman kecipratan sedikit, mungkin di kelopak mata, kita basuh juga udah nggak ada masalah, biasanya tidak akan menjadi masalah ke depannya ya. Yang penting ya kita basuh memang betul-betul dibersihkan. Jadi jangan mentang-mentang kelopak mata punya refleks tersendiri ya ketika Iya. ada benda yang mendekati mata terus Iya. ya udah biarin aja karena Iya. yang dari kelopak mata bisa masuk juga ya dok ya. Betul, yang sisa tertempel di kelopak mata ya. Nah ini kan kadang-kadang kita kan tanpa sadar juga, apalagi perempuan ya, kita pakai eyeliner, maskara, ini kan juga bahan kimia. Betul. Tapi memang kan diklaim sudah aman. Iya. Gitu. Tapi kita nggak tahu ya sekarang bahannya juga macam-macam kan dok. Kita harus lebih lebih aware juga nggak dengan bahan-bahan yang memang ditaruh atau dibubuhkan di mata. Ada nggak tanda-tandanya kalau ini sebenarnya mengandung bahan-bahan kimia berbahaya? Enggak ya, kalau misalkan untuk yang alat kosmetik ya, karena kan sebenarnya dia ada izinnya juga. Cuman yang pasti penggunaannya sebenarnya yang mesti kita Oh yang perhatikan. kadaluarsanya juga harus Kadaluarsanya sudah berapa lama dibuka dan penempatan di matanya sendiri. Oh.
Itu juga ya hati-hati ya, jangan kita juga masukin ke, jadi kelopak mata itu kan ada bulu mata ya. Ya. Setelah melewati garis bulu mata itu udah masuk di mata, jadi ya jangan melewati garis itu. Nah, itu dia. Kadang Masih suka sering masuk loh. tuh. Iya, kan Karena ditaruh di kurang isi nih. malah di ini. Aduh, di dalam situ ya, pantas Betul. saya sering bintitan itu. Iya. Jadi memang benar-benar harus tahu batasannya, barriernya di mana gitu ya. Iya. Bagian-bagian yang boleh dibubuhkan dan Iya, tidak. Iya. Karena bisa berbahaya walaupun itu bahan-bahan atau mungkin ya perawatan kosmetik yang memang untuk mata gitu Iya, ya, Dok, ya. betul. Dan harus cek kadaluarsanya. Oke, sekarang kita masuk ke gejalanya. Gejalanya apa sih, Dok? Mungkin perih udah pasti itu yang pertama kita rasakan, ada rasa nggak nyaman dan nyeri. Selanjutnya biasanya akan ada gangguan mata seperti apa ketika terpapar bahan kimia? Pasti semua ya, dari paling ringan aja yang ganjel, perih, berair, mata merah, sakit, pandangannya buram. Apalagi kalau itu yang tadi saya bilang ya, kalau terkena jendela penglihatan. Atau kadang kalau kita tahan-tahan, biasanya nanti deh ke dokternya. Kotoran tai mata pasti banyak tuh keluar. Keluar ya? Ya, karena kan kita biarkan lama luka yang kemudian jadi terinfeksi maksudnya. Gitu. Itu ya, jadi mulai dari mata yang perih, berair, mata merah, sampai tadi ya ada kotorannya keluar juga, terus sampai buram. Berarti mengganggu penglihatan dong? Pastinya ya. Oke, dan berapa lama ini? Apakah tergantung kandungan dari yang terpapar itu? Tergantung ya, tergantung juga kan tadi ada yang dari ringan juga sampai yang berat asam dan ada yang basah juga ataupun bahan-bahan lainnya. Jadi nggak semua langsung berat atau nggak semua ringan aja terus, belum tentu. Makanya memang begitu terkena pasti harus langsung segera dibilas kurang lebih 15-30 menit air mengalir. Oh, terus Ya, penerus? betul, air mengalir 15-30 menit, kalau sudah langsung ke klinik mata atau ke dokter mata terdekat. Atau mungkin ya tadi pakai air mata sintetis tadi ya, Dok ya? Iya, itu juga boleh. Itu sebenarnya sama saja seperti kita membasuh ya. Dengan air Makan ya? kita nggak punya, jadi pakainya air mengalir aja. Karena butuh kan banyak pasti kalau yang terkenanya kimia berat ya. Nah, itu kan ada juga yang praktiknya seperti mencuci bola mata ya, Dok ya? Iya. Nah, itu betul. kan ada wadahnya, lalu ada cairannya, terus kita Iya, ini iya. ya. Cuma yang saya ingin tanya, ini kan di bulu mata kita juga mungkin ada partikel tertentu gitu ya. Ketika kita mencelupkan mata kita ke cairan tersebut, apakah benar-benar jadi bersih atau mungkin ada hal-hal yang malah yang harusnya di luar malah jadi masuk, Dok? Iya. Balik lagi tergantung ke penggunaan ya, dan kegunaannya apa nih kalau yang sampai nyelupin mata di alatnya sendiri itu ya. Jadi kalau misalkan memang terkenanya paparan, kesemprot apapun itu ya, itu baiknya air mengalir, tujuannya apa? Air yang dari mata keluar, kebuang. Apapun itu yang membuat mata menjadi iritasi. Kalau yang tadi pakai Wadah. alatnya, ya dia berputar-putar terus di situ. Cuman bukannya tidak boleh menggunakan pencuci mata seperti itu ya, boleh, tapi sesekali, tapi bukan untuk saat-saat genting. Oh, justru tidak boleh saat genting. Jangan, jadi kalau misalkan aduh matanya kayak sepet nih, kering nih, atau rasa gatal atau gimana, sesekali bolehlah kita mencuci ya. Terkadang ada pada beberapa orang juga memang merasa nyaman karena sebenarnya mata kering aja, dikasih air ya enak. Tapi kalau lagi terkena sesuatu atau mata merah, itu jangan memakai itu. Karena ya kan kita nyelup, kita kedip-kedip di dalam, kotorannya yang muter lagi di air Muter yang di sama, situ ya? yang masuk lagi. Justru memang harus yang air Iya, jadi mengalir. jangan, betul. Kalau ada infeksinya, ada paparan tertentu, jangan ya. Iya. Dan andai kata memang untuk cuma mata kering pun harus dipastikan dalam kondisi matanya dalam kondisi bersih ya, Dok? Iya, harus bersih. Jangan ada eyeshadownya, ada maskara, ada eyeliner yang malah yang tadinya nggak ada apa-apa jadi Malah masuk. masuk. Wow, berarti memang ini kita tuh harus hati-hati banget sih sama organ mata ini ya, Dok Iya, ya. iya. Perawatannya juga harus jelas dan segala macam. Nah, berarti kalau tadi sudah ada paparan, kita cari pertolongan pertama dengan air mengalir. Nah, langsung ke tenaga kesehatan ya, ke dokter spesialis mata. Biasanya akan dilihatnya apa? Pemeriksaan yang dilihat seperti apa, Dok? Kita pasti ya ditanya dulu ya, kesemprotnya apa? kenanya apa. Kemudian pasti kan kita lihat dulu dari luar, Iya. kelopak matanya, bulu matanya, kemudian baru ke dalam. Ke dalam yang tadi saya katakan dari luar ya kita pasti melihat dulu jendela penglihatannya nih aman semua, nggak ada barang nggak di dalam. Bahkan kita kadang tuh yang zaman dulu anak-anak sering puter-puter kelopak mata atas. Jadi kita juga harus pastikan bahwa di situ tidak ada benda atau apapun yang akan menyebabkan gangguan atau luka. Nanti baru kita lihat lagi ke dalam-dalamnya.
gitu. Baru jadi ada pemeriksaan lanjutan, baru terlihat juga nih masalahnya di mana dan sudah sampai sejauh mana ya paparannya. Karena ini bisa bukan cuma di area depan saja ya dok ya? Betul, betul. Oke. Nah dok, kalau misalkan kita lihat nih, apalagi mungkin kasus akhir-akhir ini ya yang sedang ramai gitu kan, ini paparannya air keras gitu ya. Nah ini kan sebenarnya kita punya kelopak mata, otomatis saat disiram mungkin kita bisa akan merem gitu ya. Tapi apakah sekuat itu dan akan masuk ke dalam atau gimana dok? Iya betul, jadi tadi yang saya katakan kimia itu kan ada macam-macam ya. Memang ada yang sampai dia melelehkan bagian organ tubuh kita. Yang kemudian menyebabkan ya pasti jadi masuk ke dalam. Karena dia merusak dari depan. Gitu ya, kasarnya ya sebenarnya. Tapi organ kita kan terbentuk dari beberapa protein. Nah dia itu melelehkan protein itu gitu sebenarnya. Sehingga jadi bentuknya jadi bisa tidak karuan. Seperti orang terbakar aja sebenarnya kan. Karena bentuknya tidak karuan jadi bisa saling ada nempel-nempel juga. Kemudian air kimianya sendiri juga akibatnya bisa masuk nembus ke dalam sampai ke saraf-saraf mata itu kan. Jadi reaksinya pasti akan lebih cepat ya? Reaksinya berat, iya. Oke, karena ini kelas berat gitu ya. Nah berarti ketika terkena kondisi demikian, ini kan bukan lagi hal yang ringan. Nggak mungkin juga langsung dicuci, mengalir dan segala macam. Ini berarti dalam kondisi demikian nggak bisa tunggu waktunya ya dok ya? Harus langsung ke tenaga kesehatan atau gimana dok? Yang pasti pertolongan pertama bisa dilakukan di tempat tetap air dulu? Tetap air dulu, apapun itu tetap air. Ya air mengalir ya, air bersih gitu. Tapi kalau pasien di jalan, orang di jalan mau nyari keran di mana? Nggak mungkin. Buka botol minum apa saja yang baru. Air mineral ya? Ya buka aja pokoknya yang baru, tuang terus aja. Siram gitu ya dok 15-30 menit sambil mencari transportasi atau sudah telepon bawa ke tempat terdekat mau nganter pasien nih dengan habis kena air ini gitu. Jadi begitu sampai di tempat pasti kita akan mencuci juga. Karena pertolongan pertama itu dicuci sebenarnya ya. Cuman kita nanti gunainnya air steril yang kita sudah punya gitu kan. Gitu. Oke, jadi memang yang paling tepat pertolongan pertamanya dicuci dengan air mengalir. Iya. Karena agar partikelnya keluar juga, bukannya berputar-putar di situ ya dok ya. Jadi jangan dikompres, jangan diapain ya. Justru dengan air yang kita kan mau buang kan, mau buang dengan cara cuci. Jadi harus air mengalir dan ya maksudnya yang pasti bersih ya. Betul. Air bersih, tidak ada misalnya sumber air ya cari air botolan atau air mineral dalam kemasan, segera buka gitu ya. Yang bersih tapi ya, jangan yang udah diminum tadinya ya. Oke, nanti kita lanjut lagi dok ya, tapi usai jeda, pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati. Kita masih akan membahas tentang topik utama kita yaitu cedera mata akibat bahan kimia. Dan bagi pemirsa di rumah yang mungkin punya pertanyaan terkait tema kita hari ini bisa menelpon kami di 021-290-32644 atau DM ke Instagram kami di @bincang-sehati @ITV. Kita lanjut lagi dengan Dr. Matilda Susanto, SPM, spesialis mata dari Secia Hospital. Oke dok, kalau bicara tentang tadi satu cedera ataupun kondisi yang tidak terduga gitu kan. Rata-rata nggak mungkin lah dengan sengaja kita memasukkan bahan kimia ya ke mata kita. Apa yang akan dilakukan? Tindakan mungkin pemeriksaannya akan apa dulu dok yang dilihat? Apakah kondisi-kondisinya akan dicek satu persatu dari setiap lapisan mata atau gimana? Jadi pasti kan pertama itu kasus emergensi ya. Tadi sampai sudah sempat saya katakan bahwa begitu datang pasti kita cuci dulu. Kenapa nih? Oh ini langsung cuci. Jadi jangan menunggu sambil nyuci sambil kita bertanya yang lain ya. Nah setelah cuci kurang lebih. Sebenarnya cuci itu mungkin kita tahu ada yang namanya pH ya. Jadi kadar keasaman sesuatu. Nah kita harus bikin pH-nya di mata itu sampai senormal mungkin, baru setelah itu kita anggap oke, cukup airnya boleh, kita baru cek di matanya. Nah kemudian apa sih yang dicek duluan? Jadi kan pertama dari depan, lihat dulu kelopak matanya aman nggak, bulu matanya aman nggak. Karena contoh pada kasus kebakaran, bulu mata kan gosong ya, itu pusat menjadi infeksi dan pusat malah bikin iritasi mata. Justru itu kita mesti lihat dulu, jadi tidak bisa menyepelekan bagian luar sebenarnya.
bulu mata dan kelopak tuh penting Betul, ya? penting sekali ya, karena selain dia tuh yang menempel ke mata langsung, dia sebenarnya yang melindungi mata. Iya. Gitu, jadi ya itu harus kita cek juga. Setelah itu kita lihat tuh di jendela penglihatan, tadi sempat saya katakan. Jadi kalau yang seperti di model mata ini, pasti di sini kita akan lihat dulu nih. Kalau ini kita bisa lihat, berarti kita bisa lihat cek ke belakang. Dan sebelumnya pasti kita tanyakan dulu ya kepada pasiennya, ada gangguan nggak penglihatannya? Itu pasti mesti kita tanyakan. Kalau ada, pasti jelas kita harus cek langsung. Walaupun tidak ada pun tetap kita cek juga untuk pastikan aman ya. Apa saja sih sebenarnya? Jadi selain yang dari depan, ini kalau saya buka. Jadi yang ini kan adalah kornea ya, yang mata hitam tadi. Di dalam itu adalah lensa. Karena orang kena trauma, apapun itu bentuknya bisa menjadi katarak cepat. Langsung ya? Langsung. Karena sebenarnya normalnya lensa kita itu adalah seperti ini, bening, betul-betul bening. Tapi sering bertambahnya usia menjadi katarak, ini menjadi kuning keruh pokoknya. Ya. Nah kalau orang kecelakaan ini bisa langsung menjadi keruh. Langsung pada langsung saat itu? Bisa keruh atau bisa perlahan-lahan tapi lebih cepat dibanding normal lainnya. Kemudian ke dalam di sini, ini adalah saraf mata di dalam sini. Jadi ini ya juga kita mesti cek aman nggak, masih nempel nggak, ada rusak nggak, ada robek nggak, itu semua kita cek. Nah kalau pada kasus seperti kimia ya, bahan kimia kan keras pasti itu. Begitu terkena di sini, kalau sini juga udah meleleh semua, kita tidak akan bisa cek di belakang. Kan saya ngeceknya juga lewat dari yang di depan ya? Dari depan, dari kornea, karena kan jendela penglihatan. Jadi baik dokter maupun dari pasien itu melihat melewati kornea. Jadi saat kornea rusak, kita udah nggak bisa ngecek nih di belakang gimana. Jadi mesti gimana? Ya kita pasti USG. Seperti pada ibu hamil USG kan, dia untuk melihat langsung melewati kulit bayinya. Ini juga kita melihat saraf mata, melewati organ-organ tubuh lainnya pakai USG. Hanya untuk pastikan apakah saraf matanya nempel atau tidak, itu dulu. Begitu saraf mata sudah kita cek aman atau tidaknya, kemudian kita balik lagi ke depan. Jadi ke depan bagaimana nih, aman nggak? Begitu. Mendengarnya saya sudah bergidik ya istilahnya, karena mata tuh kan organnya lunak sekali gitu, kayaknya ringkih, dan kalau itu terkena sesuatu hal sampai sarafnya kena kan bahaya, bahkan sampai kehilangan penglihatannya gitu ya. Sebelum lanjut kita akan baca dulu DM dari pemirsa lewat Instagram ya dok ya, saya bacakan dari Az-Zahra. Dok, suami saya kerja di pabrik yang rentan terpapar bahan kimia. Sekarang matanya suka kerasa panas dan perih. Untuk pencegahannya selain pakai kacamata pelindung, apalagi ya dok ya? Terima kasih. Nah ini juga nih, karena paparannya nggak bisa dielakkan ya, namanya juga mencari nafkah ya dok ya. Nah tiap hari mungkin udah ada rasa nggak nyaman, tapi ya udahlah dihiraukan saja. Apa yang bisa dilakukan oleh suaminya Mbak Zahra untuk meminimalisir adanya paparan bahan kimia di mata selain menggunakan kacamata? Iya betul, menggunakan kacamata itu sudah bagus ya, karena dia melindungi mata. Selain itu mungkin yang kita konvensional dulu ya, kompres hangat. Setiap hari? Setiap hari boleh kompres hangat, begitu pulang kompres hangat, kemudian mandi, karena itu membantu melembabkan mata. Kemudian ya jelas cuci mata harus bersih. Kemudian kita naik lagi, masih perih, tambah merah juga nggak enak, ya kita kasih tetes mata. Tapi biasanya orang yang bekerja di pabrik memang yang salah satu orang-orang yang rentan ya, terkena mata kering. Jadi biasanya umurnya itu sudah 40-50 tahun ke atas. Dan yang memang sudah perjalanannya menjadi mata kering sebenarnya. Jadi kronis ya? Iya, jadi ya tetes air mata terkadang masa saya mesti beli terus ya. Mungkin di awal-awal kita rutinkan dulu sampai merangsang air mata normalnya bisa keluar. Nanti kalau sudah baru mulai pelan-pelan hanya dipakai ketika tidak merasa, hanya dipakai ketika dia merasa kering atau tidak enak saja. Tapi mungkin awal-awal boleh rutin dulu, mungkin 1-2 minggu. Kalau sudah baru mulai pelan-pelan diberhentikan. Cuman ya yang cara paling mudahnya dulu ya kompres hangat aja. Itu mudah sekali kan, jadi hanya pakai kain, handuk yang penting bersih dengan air hangat. Jadi si air hangat yang suhunya itu membuat
produksi air kelenjar mata kita ya, Iya, melembabkan mata. Nah ini mungkin bisa jadi solusi ataupun alternatif juga ya untuk membantu lebih nyaman dan meminimalisir adanya masalah mata pada suaminya Mbak Zahra, karena dilihat kan ini tiap hari paparannya gitu ya, dan berarti untuk kebersihan si kacamata juga harus diperhitungkan ya Dok dong, ya. Betul. Karena kan mungkin paparannya ada di sana juga gitu menempel ya. Dan memastikan tangan harus bersih sebelum mengocok mata. Nah mudah-mudahan bisa menjawab nih pertanyaan Mbak Zahra tentang kondisi sang suami ya. Nah ini menarik Dok, kadang-kadang ketika kita mau membeli air mata sintetis tadi gitu kan, kadang kita bingung beli yang untuk iritasi atau yang untuk menghidrasi. Karena kan pasti ditanyakan demikian ya, kita kan nggak tahu nih yang sebaiknya kita punya stok di rumah atau yang mana sih? Terkadang ya biasanya penjual jarang sekali mau bertanya mengenai hidrasinya atau iya, langsung diberikan saja yang buat iritasi. Dan kadang biasanya iritasi apa enggak nih gitu. Jadi biasanya apapun itu, kalau dari saran medisnya adalah pakailah, minta pokoknya air mata buatan. Apapun mereknya, apapun bentuknya, tapi saya mintanya air mata buatan saja. Jangan untuk iritasi, nggak usah aneh-aneh, nggak usah macam-macam ya. Gitu. Air mata buatan saja. Nah bentuknya juga kemasan kan macam-macam tuh. Ada yang mungkin di botol kecil ya, ada juga yang satu kali pakai kecil-kecil. Nah sebenarnya better yang mana? Sebenarnya kalau cuman untuk yang mata kering biasa apa saja boleh. Yang penting itu tadi saya bilang air mata buatan saja, karena kalau enggak iritasi itu terkadang ada obatnya yang kadang sebenarnya kita nggak butuh. Atau malah kadang bisa menyebabkan mata lebih kering lagi pada sebagian orang ya. Jadi beli saja yang bisa dibeli bebas tuh air mata buatan saja, dan harus dipastikan tidak terbuka lama-lama juga ya Dok. Ada batas waktunya ya, berapa lama Dok? Beda-beda ya, yang botol itu kadang beda-beda tergantung pengawetnya masing-masing merek. Cuman yang pasti ada yang sebulan, kemudian ada mungkin yang 2 bulanan. Tapi kalau yang kecil-kecil itu biasanya cuma 3 hari. 3 hari saja? Ya, 3 hari buang. Kenapa? Ya? Karena dia tidak ada pengawet. Alasannya itu. Jadi sebenarnya lebih harus cepat buang. Tapi harus cepat buang gitu ya. Betul. Ya sih, sesuai kebutuhan kita saja sebenarnya. Tapi harus memastikan ya sudah yang isinya untuk menghidrasi saja. Kalau nanti isinya mau ada ingredients yang lain untuk mengobati, harus dalam pantauan dokter. Oke, nanti kita lanjut lagi, tapi usai jeda pemirsa. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Saat ini. Baik pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati, masih membahas tentang cedera mata akibat bahan kimia. Dan bagi pemirsa di rumah yang mungkin punya pertanyaan terkait tema kita hari ini, bisa menelpon kami di 021 290 3264 atau DM ke Instagram kami di @bincangsehati.tv. Kita lanjut lagi dengan Dr. Matilda Susanto, SPM spesialis mata dari Seci Hospital. Oke Dok, berarti pengobatannya tuh akan berbeda-beda sesuai kasusnya dong ya. Nah, kalau dari yang paling ringan, berarti apakah masih bisa dengan pengobatan yang hanya dengan obat saja atau gimana? Ya kalau dari paling ringan ya biasanya kita lihat dulu ya kondisinya ya. Ringannya pun berbeda-beda, tapi biasanya ya masih bisa diobati ketika kita masih bisa melihat bola matanya. Oh, masih bisa melihat? Ya, sebagai dokternya masih bisa terlihat ya, karena bisa dikontrol dari luar itu ya? Betul. Kalau misalkan sudah sampai yang bahkan matanya sampai lengket, menutup, nah itu tuh yang memang sudah kasus berat ya. Jadi terkadang, dan tidak hanya satu dokter mata, biasanya kita harus kombinasi dengan spesialis mata lainnya. Mungkin seperti yang kornea sendiri punya subnya sendiri sebenarnya. Ada yang dokter khusus di kornea, kemudian yang khusus yang di saraf mata. Kalau sudah berkaitan dengan perlengketan daripada kelopak matanya, itu ya kita khusus ke rekonstruksi. Ya kita tahu tuh namanya bedah plastik ya. Nah bedah plastiknya mata kita sebut sebagai rekonstruksi. Jadi sampai ada yang bayar dengan operasi. Betul. Operasi ini akan dilakukan ketika mata masih ada harapan atau sebenarnya dengan kondisi apapun tetap akan dilakukan walaupun matanya sudah hilang 100% penglihatannya? Jika sesuai indikasi memang kasus yang harus dioperasi dan bisa dioperasi, pasti dioperasi. Tapi ada beberapa kasus yang misalkan saya di bidang retina ya, di saraf mata. Saraf matanya lepas nih. Harus operasi walaupun chance-nya, tapi kita akan katakan pasti chance-nya kecil sekali ini mau balik. Yang penting, yang pasti kita operasi bukan untuk
membuat mata melihat, tapi menempelkan apa yang rusak. Misalkan saraf mata lepas ya, kita tempelkan saraf mata. Tapi apakah bisa dioperasi pasiennya? Jadi saya bisa mengoperasi mata itu jika bola mata masih ada. Korneanya masih terlihat dengan jelas, sehingga saya bisa melihat retina. Tapi kalau itu semua tidak ada, ya berarti ini termasuk yang tidak bisa dioperasi. Walaupun diganti, nggak mungkin ada gantinya ya? Iya, iya. Jadi ya, dan harus join banyak sekali yang tadi seperti saya katakan ya, sub bagian itu yang banyak join ketika mata sudah rusak sampai yang separah itu biasanya. Kalau kondisi kayak gini ada nggak sih dok, misalnya seperti kalau organ yang lain kan ada donor gitu ya, untuk mata sendiri gimana? Donor itu, yang dikatakan donor tuh apa sih? Bukan bola mata diambil dikasih masuk lagi, tapi yang biasa kita katakan donor kornea, donor mata hitam. Jadi mata hitamnya rusak, ya tapi semua bola mata masih ada dan saraf mata masih bagus, itu pasti dicek semua sampai situ. Jika itu ada, berarti dia memang calon untuk bisa didonor nih. Nah kemudian kita masukkan di antrian untuk donor ya. Kenapa? Karena kornea ini kan kita ambil, kita ganti dengan kornea yang baru. Harus ada tempatnya dong. Oh iya. Nah tempatnya siapa? Ya itu bola mata. Dan ketika kita donor, kita ganti, saraf matanya memang masih bagus nggak? Kalau enggak, ya sama aja kita seperti tadi bohlam dengan sekring. Bohlamnya kita ganti, tapi kalau sekeringnya masih bagus, bohlam diganti terang ulang. Tapi kalau sekeringnya sebenarnya sudah masalah, bohlam kita diganti dengan apapun, tidak akan nyala. Buat apa kita sampai melakukan operasi yang sebenarnya buat pasiennya kan juga akan menderita ya, karena pasti begitu bangun ya bukannya nggak sakit juga kan, dan perawatannya lebih panjang lagi gitu. Jadi semuanya harus kita cek sampai belakang, dan ketika belakang aman ya kita boleh lakukan di depan. Baik, jadi memang harus dipastikan dulu kondisinya bisa atau tidak. Jangan sampai melakukan suatu hal yang sia-sia ya dok ya. Oke dokter, terima kasih banyak sudah berbagi bersama kami di Bincang Sehati. Semoga ini bisa mengedukasi masyarakat juga untuk lebih membuka mata kita dan wawasan kita tentang kondisi mata kita. Karena bukan cuma oknum tertentu ya yang bisa cedera matanya karena bahan kimia, kita juga bisa karena memang ada di sekitar kita dan kita gunakan setiap hari ya. Thank you dok ya. Sama-sama. Sampai ketemu lagi di Bincang Sehati. Oke pemirsa, sekian perjumpaan kita hari ini di Bincang Sehati. Semoga tema kita hari ini bisa membantu Anda untuk lebih aware, menjaga kesehatan mata kita dari paparan bahan-bahan kimia, dan juga mungkin anak-anak kita di rumah, lansia kita di rumah, agar jangan sampai ada cedera mata akibat bahan kimia apalagi yang berbahaya ya. Karena nanti bisa akibatnya sangat fatal, bahkan kehilangan penglihatan kita. Oke, sekian jumpa kita hari ini. Jangan lupa untuk mengunduh Daya Plus di gawai Anda. Saya Astia Dika pamit undur diri. Saksikan terus Bincang Sehati live jam 10 pagi dari Senin hingga Jumat, dan juga tayangannya di kanal YouTube Bincang Sehati Daya TV. Sampai jumpa.